Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa di tahun 2023 ini pemerintah kembali akan melaksanakan seleksi P3K. Dan khusus untuk instansi daerah, pemerintah hanya akan melaksanakan seleksi P3K. Dan tentunya ini adalah kesempatan bagi para tenaga kesehatan ya khususnya untuk bisa menjadi ASN di tahun 2023 ini. Dan kemudian kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K ini. Jadi ada salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yang meminta agar nantinya Kementerian Pan-RB, BKN dan juga Kementerian Kesehatan menyederhanakan proses rekrutmen P3K bagi tenaga kesehatan. Jadi anggota Komisi 9 DPR RI ini menyoroti terkait dengan perbedaan seleksi P3K antara guru dan tenaga kesehatan. Jadi untuk guru, bagi yang sudah lulus passing grade, dia tinggal menunggu penempatan. Berbeda halnya dengan P3K tenaga kesehatan yang harus kembali melaksanakan seleksi untuk bisa menjadi P3K. Dan ini menjadi sorotan dari salah satu anggota Komisi 9 DPR RI tersebut. Dan ini juga tentunya sekaligus menjawab teman-teman yang berkomentar, bertanya terkait dengan Bang, bagaimana dengan yang sudah lolos passing grade pada seleksi P3K di tahun 2022. Dan sampai dengan saat ini belum ada petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K 2023. Tetapi sepertinya yang sudah lulus passing grade tetap harus melaksanakan tes seperti biasanya. Tapi kita tunggu saja dan semoga secepatnya Kementerian Pan-RB segera mengeluarkan juknis terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K 2023. Dan kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli buku sebagai bentuk persiapan menghadapi seleksi P3K, teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini ya. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman menemukan buku yang bagus sebagai bentuk persiapan menghadapi seleksi P3K khususnya tenaga kesehatan untuk formasi tahun 2023. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan anggota Komisi 9 yang meminta penyederhanaan proses rekrutmen P3K tenaga kesehatan ya. Diberitakan oleh kontan.co.id. Kita coba bacakan ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat pengadaan ASN pada Maret lalu. Hal tersebut menjadi angin segar bagi tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi tetapi belum juga diangkat menjadi CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyoroti perbedaan tes P3K guru dengan nakes yang berbeda. Menurutnya tersebut tidak adil. Pasalnya, kebutuhan CPNS tahun ini sebanyak 572.496 dengan rincian formasi CPNS 28.903 dan P3K 543.593. Untuk pemerintah daerah, alokasi formasinya yang khusus P3K terdiri dari formasi P3K guru sebanyak 296.084, lalu 154.724 untuk P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 bagi tenaga teknis. Kalau guru yang lulus passing grade tidak perlu ujian lagi, tapi kalau yang kesehatan perlu ujian lagi, kata Edi dalam siaran pers Kamis 31 Agustus 2023. Edi menceritakan sempat mendapat aduan dari tenaga kesehatan terkait hal ini. Berdasarkan info yang didapatnya, perbedaan ini karena kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Saya mengusulkan rekrutmen P3K nakes disederhanakan, kata Edi. Legislator dari Dapil Jawa Tengah 3 ini mengatakan peserta tes kebanyakan nakes senior yang tidak fasih menggunakan komputer. Sayangnya kuota P3K yang diusulkan kabupaten atau kota masih sedikit, sehingga ada yang tidak bisa mendapatkan kursi P3K. Menurut dia, keberpihakan pada nakes harus ditunjukkan. Edi mengatakan, bagi yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan kursi P3K, maka pada ujian selanjutnya tidak perlu tes lagi, sebab metode yang digunakan untuk tes tidak berbeda. Kasihan mereka ini bingung dan stres, belum lagi biaya yang dikeluarkan nambah, ungkap Edi. Dia mengusulkan adanya afirmasi bagi nakes senior yang memiliki masa kerja cukup banyak,
misalnya lebih dari 7 atau 10 tahun. Para nakes senior, kata Edi, layak diberikan tambahan nilai 15%. Menurutnya hal tersebut juga bentuk apresiasi bagi mereka. Jadi jangan disamakan dengan yang masa kerja kurang dari 2 tahun, kata Edi. Edi sudah menyampaikan hal ini kepada Kementerian Kesehatan yang merupakan mitra dari Komisi 9 DPR. Kementerian Kesehatan, kata Edi, menyatakan bahwa 80% kursi P3K diperuntukkan bagi yang sudah mengabdi. Ini harus sama-sama diawasi hingga daerah, pungkasnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan anggota Komisi 9 DPR RI yang meminta agar terjadi atau dilakukan proses penyederhanaan proses rekrutmen P3K nakes ya, yang dari anggapan anggota Komisi 9 DPR RI ini ada ketidakadilan antara guru dan tenaga kesehatan. Karena bagi guru yang sudah lulus passing grade, dia tinggal menunggu formasi ya, atau tinggal menunggu penempatan. Berbeda halnya dengan tenaga kesehatan yang harus melakukan tes ulang untuk bisa lolos sebagai P3K. Dan itu juga banyak sekali komentar-komentar di video-video saya terkait dengan hal tersebut ya. Jadi, Bang, bagaimana yang sudah lulus passing grade tahun 2022? Apakah harus tes lagi atau tinggal menunggu penempatan? Dan kita tunggu saja, semoga secepatnya kementerian terkait ya, atau lembaga terkait, baik itu Kementerian PAN-RB, PKN, dan Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan juknis yang semoga juga berpihak kepada teman-teman yang sudah lolos passing grade maupun teman-teman tenaga kesehatan yang sudah mengabdi lama. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.